Minasan konnichiwa, desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maneki Channel. Mata desu ne. Minasan genki desu ka? Genki desu. Video kali ini benar-benar spesial banget. Kenapa? Karena video kali ini aku mau bahas tentang per-Jepang-Jepangan. Ini merupakan video pertama aku mau bahas tentang Jepang, mau bahasanya, mau belajar bahasa Jepangnya, mau budaya atau all about Japan gitu. Sebenarnya aku deg-degan. Kenapa? Karena aku takut dihujat. Karena aku merasa kalau bahasa Jepang aku tuh belum mahir. Ya, karena memang belum mahir ya, bukan merasa, karena memang belum mahir. Tapi di sini aku mau nge-share ke kalian berdasarkan pengalaman aku dan pengetahuan aku. Untuk teman-teman yang udah sangat mahir dalam berbahasa Jepang, kalian bisa komentar atau perbaiki apa yang salah dari nanti apa yang aku share di video ini. Karena aku mau belajar bareng kalian, dan teman-teman yang baru belajar jangan khawatir, kalian pasti bisa. Ganbatte. Nah, jadi video pertama aku ini aku mau bahas tentang yang ringan-ringan dulu, belum masuk ke tahap belajar. Tapi di sini aku cuman mau bahas atau mau share tentang tips cara mudah belajar bahasa Jepang dari nol. Ini versi aku, versi setiap orang tuh beda-beda, dan versi teman-teman gak bisa disamain. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngikutin versi aku silahkan, kalau nggak ada pun juga gak apa-apa. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah agar mempermudah kalian belajar bahasa Jepang, yaitu yang pertama adalah niat. Ini sangat umum banget sih, niat ini mau belajar apapun itu, kalau nggak ada niat nggak akan bisa ya guys. Terus yang kedua adalah kalian harus cari alasan atau bisa jadi motivasi kalian belajar bahasa Jepang. Alasan kalian apa sih mau belajar bahasa Jepang? Kalian mau jadi guru bahasa Jepang, terus mau kerja di perusahaan Jepang, atau mau punya pacar orang sana. Kalian harus punya motivasinya, karena kenapa kalian harus punya alasan untuk belajar bahasa Jepang ini? Ketika kalian down, ketika kalian merasa jenuh, merasa capek, ketika kalian ingat alasan kalian, itu akan membantu kalian untuk nggak akan mau nyerah. Itu sangat membantu sekali sih, karena aku pernah di fase ini guys. Yang ketiga adalah mulailah kalian belajar dari menulis huruf hiragana. Untuk belajar bahasa Jepang ada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf hiragana, yaitu asli dari Jepang. Yang kedua adalah huruf katakana, merupakan serapan atau untuk menulis nama kalian, nama orang asing. Yang ketiga adalah kanji. Kanji ini nanti kita bahas tersendiri aja ya, pokoknya yang ketiga ini adalah kanji, yang keempat adalah romaji, yang keempat mulailah menulis katakana. Nah, jadi di sini aku ada tips ke kalian. Kalau misalnya kalian belum menguasai huruf hiragana atau menghafal huruf hiragana, jangan sekali-sekali kalian loncat ke katakana. Kalian harus selesaiin satu-satu dulu. Dan kalian jangan menggunakan hafalan, kalian gunakan mengingat. Kalian pakai mengingat ya, karena menghafal itu bakalan nggak akan bertahan lama di otak kita. Kembali lagi, tingkat ke otak teman-teman beda-beda, dan tingkat otak aku itu, aku nggak boleh menghafal, aku harus melatih menulis caranya. Belajar menulis hiragana itu, hiragana, katakana maupun kanji, kalian pakailah papan. Nah, di sini kalian mulai nulis a, i, u, e, o, babi, bu, be, begitu. Kalian ingat, kalian tulislah tiap hari. Kayak itulah sedikit ya, sekilas saja. Selesai katakana, kalian jangan lanjut ke kanji dulu ya. Kanji itu kayaknya menurut aku yang terakhir aja. Terus yang kelima adalah mulailah kalian belajar grammarnya. Menurut aku grammar ini sulit banget ya, karena banyak banget. Nanti kita belajar tersendiri aja. Di sini aku mau share yang ringan aja, sekilas saja. Kalian mulailah belajar grammarnya. Selesai kalian grammarnya, mulailah kalian menulis dengan menggunakan huruf bahasa Jepang. Kalian jangan ketergantungan sama huruf romaji atau di bahasa Indonesia itu alfabet A, B, C, D, E gitu. Jangan. Jadi mulailah, misalnya kalau kalian mau nulis bahasa Jepangnya isu itu artinya kursi. Kalian tulislah dengan huruf hiragana atau katakana. Terus, udah keberapa ya? Udahlah, nanti teman-teman hitung sendiri aja ya.
Selanjutnya adalah kalian tontonlah anime. Teman-teman yang anime lovers yang suka nonton anime sih, menurut aku ini nggak bakalan sulit banget bagi kalian. Pasti kalian tuh udah jadi makanan kalian ya kalau untuk nonton anime tanpa aku suruh gitu. Mulailah nonton anime, nah maupun drama bahasa Jepang. Nah disinilah uniknya teman-teman. Kalau aku dulu nonton drama, pertamanya tuh aku pakai subtitle bahasa Indonesianya. Tapi karena aku mau melatih listening atau pendengaranku juga, jadi aku nggak pakai subtitle. Ini versi aku ya. Nah, ada teman aku juga katanya dia cara belajarnya adalah menggunakan subtitlenya. Jadi ketika dia mendengar kosakata ini, dia bakalan tahu artinya karena artinya udah di situ. Tapi kalau versi belajarnya aku dulu beda. Kalau aku lebih suka yang nggak pakai subtitle, jadi aku dengar dia ngomong apa, aku pause dulu. Misalnya dia ngomong isu, aku nggak tahu artinya, aku langsung cari. Di situ kita mengingat kosakatanya, menurut aku bertahan lama ya. Kalian tulis kosakata di tempat mandi, di kamar mandi maupun di kamar kalian tulis pakai huruf hiragana, jangan pakai romaji. Terus kalian seringlah mendengar pidato bahasa Jepang. Tapi ini mungkin teman-teman yang baru belajar, aku yakin sih mungkin agak sulit ya. Bukan sulit dalam hal mengartikan atau dia mau ngomong apa, tapi pasti agak membosankan gitu mendengarkan pidato dalam bahasa Jepang. Tapi kalau aku sering dengar itu karena biar bisa mendapatkan dialek bahasa Jepangnya. Karena kita kan ada yang belajar bahasa itu tapi tetap dialek Indonesia gitu. Jadi aku tuh ngelakuin itu biar bisa mendapatkan dialek ke bahasa Jepangnya gitu, dialek orang Jepang gitu. Tapi dari nonton anime sama nonton drama, di situ juga udah terlatih sih gimana sih cara accent sih, pokoknya dialeknya orang Jepang ngomong tuh kayak gimana. Terus ini mungkin agak sulit juga, kita yang tinggal di Indonesia, kita harus berlatih minimal 1 hari itu kita ada ngobrol atau ngomong pakai bahasa Jepang, jangan pakai bahasa Indonesia. Itu mungkin sulit ya di Indonesia ya, karena kalau kita nggak ada temen yang lagi belajar bahasa Jepang juga, mungkin itu juga sulit banget. Apalagi di Indonesia juga ketika kita ngomong bahasa Inggris, bahasa asing itu, ngapain sih sok banget pakai bahasa luar gitu kan, padahal dia ngomongnya sama kita. Itu sih mungkin sulit banget. Tapi aku yakin teman-teman, kalau misalnya kalian sulit dalam mau bercakap atau ngomong bahasa Jepang, kalian carilah lewat aplikasi. Kalian cari teman di situ, misalnya teman orang mana yang pokoknya yang sama-sama belajar bahasa Jepang gitu. Hanya lagi kalian bisa dapatkan yang orang Jepang gitu. Jadi secara tidak langsung kalian bakalan ngomong pakai bahasa Jepang tiap hari meskipun kalian tinggal di Indonesia. Dalam belajar bahasa itu kalian harus mau ngomong meskipun itu salah. Dan di sini juga aku beranikan diri untuk nge-share cara mudah belajar bahasa Jepang, pokoknya mengenai All About Japan, belajar bahasa Jepang. Padahal aku tahu aku belum mahir banget dalam berbahasa Jepang, karena kalau kita nggak ngomong itu percuma guys. Segitu aja versi dari aku, cara mudah belajar bahasa Jepang kayak gimana. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Jepang. Semoga nemuin video ini jadi bermanfaat buat teman-teman. Oke, lebih kurangnya aku minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.